Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kepada teman-temanku semua, sahabat YouTuber, sahabat subscriber, sahabat hunter. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu bahagia. Oke, kali ini kita membuat video yang berbeda ya teman-teman. Bukan berburu, melainkan kita membahas tentang hukum perburuan, hukum berburu hewan menurut Islam. Apa saja hukumnya, apa saja sunnah-sunnahnya, apa saja kaidah, dan bagaimana kita memperlakukan hewan buruan agar sesuai sunnah, sesuai ketentuan Islam, dan tidak melanggar norma keislaman. Dan juga kita akan membahas tentang bagaimana membunuh atau memburu cicak yang merupakan hama, serta merupakan sunnah dan mendapatkan pahala jika kita menjalankannya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum berburu dalam Islam. Berburu itu adalah hukumnya mubah, teman-teman. Apa itu mubah? Mubah adalah hal yang diperbolehkan, namun dapat menjadi haram jika kita melakukan perburuan itu dengan tujuan main-main. Dan satu lagi teman-teman, perburuan tidak diperbolehkan jika sedang melakukan ikhram atau haji atau umroh. Berburu juga ada syaratnya dalam memilih alat untuk berburu. Jadi zaman dulu kan pakai tombak atau panah ya teman-teman. Kalau sekarang kan sudah modern dan pakai senapan. Nah, bagaimanakah hukumnya pakai senapan angin? Apakah halal atau haram daging buruan itu? Jadi untuk alat itu sebenarnya tidak tidak harus panah atau tombak ya guys. Namun senapan juga bisa, akan tetapi harus memakai peluru atau mimis yang runcing, yang dapat mengalirkan darah atau yang dapat merobek, mengoyak daging buruan. Jadi bukan menggunakan peluru yang tumpul, karena secara hadis jika hewan buruan terkena benda tumpul dan tidak terkena benda tajam atau tidak mengeluarkan darah, maka itu bisa digolongkan bangkai, dan bangkai itu tentunya hukumnya haram ya teman-teman. Jadi dalam Islam itu mementingkan tentang kesehatan juga, karena jika ada darah yang mengendap di dalam daging itu kualitas dagingnya sangat jelek sekali. Dalam Quran ada hukumnya untuk berburu, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka bolehlah kalian berburu. Jadi di sini jelas di Quran mengatakan berburu itu boleh, tapi tidak dalam keadaan berikhram atau sedang haji atau sedang memakai pakaian ikhram. Dahulu ada sebuah kisah sahabat Nabi yang suka berburu, itu diuji dengan datangnya hewan-hewan buruan yang padahal kalau hari-hari biasa itu tidak ada yang sulit atau diburu, sedangkan pada waktu berikhram hewan-hewan buruan seperti kambing gunung, kelinci, dan lain-lainnya itu selalu ada di dekat, bahkan bisa dipegang. Nah, itu adalah ujian guys. Maka umat Nabi haruslah bertahan untuk selalu menjaga ketakwaan. Nah, untuk peluru atau yang
dipakai menembak hewan jika peluru tubuh apabila ditembakkan tidak menembus daging hewan buruan, akan tetapi hewan tersebut terluka karena kerasnya benturan peluru, maka para ulama telah sepakat bahwa hukumnya adalah haram dan hasil buruannya tidak boleh dikonsumsi kecuali telah disembelih sebelum mati. Lain halnya jika peluru senapan tersebut lancip, para ulama telah menjelaskan sebagai berikut. Pertama, ulama mazhab Hanafiyah Ibnu Abidin menjelaskan tidak dihalalkan berburu menggunakan senapan atau batu dan yang sejenisnya meskipun dapat melukai hewan buruan, karena hakikatnya luka tersebut hanya pada bagian luar kulit hewan, tidak menembus ke dagingnya. Apabila ujung peluru tersebut tajam, daging dapat menembus kulit dan daging, maka hewan tersebut halal dan dapat dikonsumsi. Jadi pada intinya, apapun alatnya untuk berburu itu harus tajam dan dapat melukai dan mengeluarkan darah, bukan dengan benda tumpul yang dipukulkan ke hewan sehingga hewan itu mati. Untuk bentuk peluru yang bisa digunakan tuh yang lancip ya teman-teman, yang pada gambar tersebut itu ada beberapa jenis peluru atau mimis senapan angin. Nah, yang baik, yang bagus, yang sah untuk berburu adalah yang lancip, bukan yang tumpul atau apalagi yang bulat. Berburu burung yang halal itu ada juga syarat-syaratnya guys. Jadi untuk hewan itu tidak semuanya halal, termasuk burung. Burung yang ciri-cirinya halal atau bisa dikonsumsi itu yang ada seperti kalungnya di leher. Kalau jenis-jenisnya bisa merpati hutan, kemudian tekukur, burung pipit, dan sejenisnya itu halal untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk burung bangau, burung yang suka terbang beriringan itu tidaklah halal untuk kita konsumsi, dan itu juga bukan hewan buruan. Untuk teman-teman yang suka berburu burung, mohon untuk bijak dalam berburu. Jangan berburu burung yang merupakan yang dilindungi atau burung berkicau. Burung yang bisa dikonsumsi, yang tidak burung berkicau dan tidak dilindungi itu boleh untuk diburu ya. Baik, yang kedua akan kita bahas adalah hukum membunuh cicak, berburu cicak. Sebagaimana dalam hadis, jika kita membunuh cicak, maka dalam pukulan pertama, 1 kali pukulan cicak itu langsung mati, maka 100 kebaikan atau 100 pahala. Jika 2 kali pukulan, maka pahalanya adalah kurang dari itu. Jika 3 kali pukulan, pahalanya kurang dari itu. Dan mengapa kok berburu atau membunuh cicak itu disunahkan ya teman-teman? Bahwasanya sunnah Nabi itu semuanya adalah bermanfaat atau memiliki berkah untuk hidup kita. Jadi cicak itu merupakan hewan yang kotor teman-teman, suka buang kotoran sembarangan, kemudian juga membawa bakteri, seperti yang dilansir dari situs Sen Buktikan Kebenaran Hadis Membunuh Cicak dari Ustadz Adi Hidayat, bahwasanya cicak itu membawa bakteri yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Maka dari itu membunuh cicak atau tokek itu merupakan sebuah sunnah, dan itu hal yang baik teman-teman. Mungkin ada yang berpikiran atau berpendapat, kenapa sih hewan cicak kok dibunuh, kok kenapa harus disunahkan? Coba deh kita pikir, apa kalau kita digigit nyamuk ya, misalkan kita digigit nyamuk terus kita langsung bunuh nyamuk itu, kenapa tidak ada yang bahas kenapa harus bunuh nyamuk padahal hewan kecil, hewan lemah? Nah itulah guys,
Kenapa ada hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai mudarat dan sebagai manfaat. Semua itu adalah ujian, teman-teman. Apakah kita memilih untuk menuruti pikiran, logika, ataukah kita menuruti perintah-perintah dan sunnah-sunnah Nabi serta perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita pikirkan sebagai manusia itu, yang kita pikir baik belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa menyebut nama Allah ketika akan melepaskan tembakan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.